Kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin buruk membuat para guru besar di kampus kembali bersuara. Bahkan dari UGM muncul seruan menggelar pengadilan rakyat. Apakah gerakan moral dari kampus ini akan membesar? Hari Selasa lalu, suasana Balairung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tampak ramai. Puluhan guru besar, dosen, dan budayawan berkumpul dalam sebuah pertemuan bertajuk Kampus Menggugat, Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi. Para pegawan kampus ini jengah dengan situasi politik Indonesia yang semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan dan cita-cita reformasi. Karena itu, para profesor ini mengajak semua elemen untuk bergerak. Kecenderungan yang kita saksikan adalah konspirasi, oligarki yang terus dilembagakan dan semakin permisif, bahkan distrust semakin tinggi. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Butuhkan kerja-kerja kolektif, tentu saja masyarakat sipil tertantang untuk itu. Perguruan tinggi, kampus, mahasiswa yang di dalamnya para dosen dengan intelektual yang dimiliki, tentu tidak mungkin ini akan membiarkan begitu saja. Gerakan moral untuk mengingatkan penguasa yang dimulai dari kampus UGM ini bukan yang pertama. Gerakan serupa dilakukan pada 31 Januari lalu, namun alih-alih mendengarkan seruan dari para profesor itu, pemegang kekuasaan justru mengabaikannya. Profesor Kuncoro menilai rakyat Indonesia telah menjadi korban pembodohan oleh penguasa, dan dalam situasi seperti itu, para penguasa dengan leluasa melanggengkan kekuasaan. 31 Desember 2023, saya berdiri sini membacakan petisi untuk mengingatkan para petinggi ini untuk berjalan pada relanya. Namun sayangnya, peringatan ini hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami. Tidak dimengerti isinya, tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami. Di Jakarta, sejumlah guru besar dari Universitas Jabodetabek menggelar temu ilmiah bertema menegakkan konstitusi, memulihkan peradaban berbangsa, dan hak kewarganegaraan. Ekonom UI Faisal Basri memaparkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini dalam situasi yang lemah karena pelemahan kelembagaan demokrasi dan menyatunya penguasa dan pengusaha. Demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi demokrasi, tapi dia nggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha dalam satu badan menjelma menjadi raksasa yang lain. Menghadapi kondisi Indonesia saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu yang penuh kecurangan, pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar menyerukan dibentuk pengadilan rakyat. Sebab lembaga-lembaga yang ada sudah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat. Menanggapi seruan pengadilan rakyat, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua harus dilakukan dalam koridor hukum. Karena kita negara hukum, kita diselesaikan dengan cara-cara jalanan, dan begitu. Prosedurnya ada, mekanismenya ada, itu aja yang menurut saya. Seolah menjawab pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan juga politisi Golkar, para dosen di Universitas Islam Indonesia menyatakan saat ini negara hukum telah mati. Bahkan jasadnya pun tidak ditemukan lagi.
ada yang meninggal itu 2. Jadi yang satu jenazahnya tidak ditemukan karena telah terjadi mutilasi. Yang tidak ditemukan jenazahnya itu adalah jenazah negara hukum. Negara hukum telah mati dengan cara dimutilasi oleh para pemimpin negeri. Karena indikasi negara hukum itu adalah ketika hukum administrasi dan hukum tata negara dan hukum administrasi berfungsi, maka disitulah negara hukum eksis. Tapi ketika hukum tata negara dan hukum administrasi telah dilanggar oleh para pemimpin negeri ini, maka itulah terjadinya mutilasi. Dalam sejarahnya, kampus di Indonesia selalu menjadi penjaga nilai-nilai moral kebangsaan, dan gerakan para guru besar di UGM, UI, dan UII ini akan terus bergulir ke banyak kampus lain untuk mengajak masyarakat sipil bersama-sama melakukan perlawanan terhadap situasi politik yang telah mematikan negara hukum dan demokrasi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.